Halo teman-teman, selamat datang di channel Indo Gamers. Oke, pada video kali ini saya masih memainkan game Clash of Clans, dan ini video cara menyerang menggunakan naga Electro Dragon atau naga petir, atau bisa juga dibilang dengan naga biru. Ini naga petir ini bisa teman-teman buka di Town Hall 11 ya. Ini saya sekarang di Town Hall 12 dan 14 untuk penyerangan kali ini. Oke, aku akan melanjutkan penjelasan tentang support naga elektro ya, yaitu salah satunya hero, yaitu adalah Archer Queen atau Ratu Pemanah. Oke, kita lanjutkan ya. Ratu Pemanah tidak terpengaruh oleh perangkap pegas seperti semua pahlawan lainnya. Jadi Anda dapat menggunakannya untuk mengaktifkannya. Ide yang bagus adalah menempatkan Archer Queen bersama dengan para pahlawan lainnya. Barbarian King menyerap serangan, Archer Queen menyerang dari belakang, Grand Warden mendukung mereka dengan live game atau rage game, dan Royal Champion menghancurkan pertahanan. Jika ada pasukan di Clan Castle, mereka juga mendapatkan keuntungan dari Grand Warden, dan mereka dapat membantu para pahlawan lainnya dalam hal bertahan dan mengulur waktu. Ini juga disebut Hero Dive, di mana Anda mendorong sejumlah pahlawan Anda ke dalam markas sedikit demi sedikit. Ini dapat membantu dalam penyaluran, menghancurkan pertahanan utama, atau sekadar mendapatkan persentase secara umum. Mengirim Archer Queen dan pahlawan lainnya seperti ini dengan sedikit dukungan hingga sekitar 25 tempat tinggal pasukan dikenal sebagai Sui Queen. Ini paling baik digunakan untuk menghancurkan sebagian luar pangkal dan beberapa target utama yang jauh di dalam. Waspadalah terhadap Barbarian King, karena dia dapat membunuh Archer Queen dalam pertarungan 1 lawan 1. Jika mereka di level yang sama, atau jika Archer Queen hanya level 5 atau lebih rendah dari King. Jika Anda dapat bertarung 1 lawan 1 dengan Barbarian King, tempatkan healer atau druid untuk mendukung Archer Queen, atau tempatkan wizard atau pasukan lain yang memiliki damage tinggi untuk mengalahkan Barbarian King. Ini sebenarnya kalau Barbarian King berada di pinggiran, kemudian berada di dekat Electro Dragon, ini sangat mudah untuk membunuh Barbarian King. Kita lanjut. Dengan cepat, Headhunter jika Anda memiliki akses juga bagus saat melawan Barbarian King. Jadi kalau kalian sudah membuka Headhunter, itu sangat ampuh untuk membunuh hero-hero pertahanan musuh. Mekanisme kemampuan invisibility vial akan menyebabkan dianggap sebagai target baru yang berbeda dari Archer Queen yang asli. Melawan Electro Dragon yang bertahan, kemampuan ini dapat menjadi bumerang karena dapat menyebabkan menerima 2 serangan dari kemampuan Chain Lightning milik Electro Dragon. Jika Anda tidak perlu menggunakan kemampuannya selama pertarungan, Anda tidak selalu perlu menggunakannya. Jika pertempuran berakhir dan dia tidak menggunakan kemampuannya, setelah pertempuran dia akan memulihkan kesehatannya yang sama dengan pemulihan kemampuannya.
jadi ini otomatis ya. Jadi kalau ability-nya tidak digunakan dan pertempuran berakhir, maka otomatis dalam akhir pertempuran darahnya akan bertambah sesuai dengan skillnya. Sejauh ini, tag yang paling umum untuk dipasangkan dengan Archer Queen adalah Unicorn, karena memungkinkannya untuk disembuhkan seiring waktu, sehingga meningkatkan ketahanan. Phoenix ketika dibuka dapat menggantikan Unicorn jika yang terakhir ditingkatkan, karena dapat memperpanjang umur Queen dan memungkinkan untuk memberikan kerusakan ekstra sebelum ia tumbang. Phoenix juga dapat menghidupkan kembali Archer Queen jika ia dikalahkan saat menggunakan kemampuannya. Kebangkitan berikut memungkinkan sang ratu untuk menggunakan sebagian besar, jika tidak seluruh durasi kemampuannya, yang sangat merusak jika invisibility field aktif. Ratu pemanah mendapat keuntungan karena memiliki perlengkapan tingkat tinggi. Jadi, menaikkan level perlengkapanmu akan meningkatkan kemampuan ratu pemanah secara signifikan. Kombinasi hero equipment yang bagus untuk Archer Queen adalah Frozen Arrow dan Invisibility Field, karena ini mengurangi damage yang diterimanya dengan memperlambat pertahanan dan membuatnya tidak terlihat, sehingga memungkinkan untuk memberikan damage yang lebih besar. Namun jika Anda menggunakan pet tersebut tidak akan menjadi tidak terlihat, sehingga memaksa pet tersebut untuk mati lebih awal, yang dapat membuat Archer Queen kehilangan dukungan. Combo bagus lainnya termasuk Frozen Arrow dan Healer Puppet, yang memberinya lebih banyak penyembuh untuk pemulihan kesehatan ekstra, Invisibility Field dan Healer Puppet untuk penyembuhan terjamin, dan Giant Arrow dan Invisibility Field untuk serangan zap quick. Semuanya merupakan kombinasi bagus sampai batas tertentu. Beberapa pasangan peralatan pahlawan yang bagus meliputi panah beku dan botol gaib, yang memungkinkan ratu pemanah memberikan sejumlah dukungan dalam memperlambat pertahanan dan bertahan serta memberikan lebih banyak kerusakan saat diperlukan. Magic Mirror biasanya merupakan peningkatan dari Invisibility Field dalam kebanyakan situasi. Magic Mirror memanggil Ton dan membuat ratu terlihat untuk sementara waktu, sehingga pertahanan akan menargetkan mereka sebagai gantinya. Mereka memberikan lebih banyak kerusakan ekstra secara keseluruhan dan memberi beberapa kemampuan menahan, juga memberikan lebih banyak kesehatan maksimal secara pasif dan memiliki pemulihan kesehatan ekstra untuk menggantikan tidak terlihat ratu lebih lama. Boneka penyembuh dan boneka panah raksasa atau panah beku atau panah, karena keduanya kemampuan tersebut dapat digunakan segera dengan sedikit atau tanpa konflik, tidak seperti botol tembus pandang atau cermin ajaib. Boneka penyembuh dan botol gaib atau cermin ajaib masih merupakan pasangan yang valid. Penyembuhan pasif sudah membantu keberlangsungan ratu di inti, memiliki waktu gaib dan pengetahuan ulang yang tersedia dengan penyembuh tambahan yang muncul dapat menjadi asuransi. Strategi pertahanan. Archer Queen lebih cocok untuk bertahan daripada Barbarian King. Jadi ketika
guys, kalian diserang menggunakan Electro Dragon atau naga biru. Ini Archer Queen sangat kuat ya dalam pertahanan karena dia bisa menargetkan darat dan udara. Karena damage per detik Archer Queen lebih tinggi dan dia mampu menyerang dari jarak yang lebih jauh, tetapi dia memiliki health point yang jauh lebih rendah daripada Barbarian King. Altar harus ditempatkan 3-4 petak dari dinding terdekat untuk mencegah Queen melompat keluar dan menjadi sasaran pasukan jarak dekat. Lindungi pertahanan utama Anda dengan menjaga jarak lebih dari 5 petak dari ruang terbuka terdekat, sehingga ratu tidak dapat menghancurkannya. Jauhkan artileri elang Anda dari altar ratu sehingga lawan tidak dapat menghancurkan keduanya dengan elektron atau blizzard. Strategi terbaik melawan Archer Queen adalah dengan menggunakan Archer Queen lainnya. Queen Rogue atau Archer Queen di belakang pasukan tank dapat mengalahkan Queen musuh dengan sangat cepat, terutama jika kemampuan equipmentnya diaktifkan. Menghancurkan pasukan bisa berguna, tetapi mereka tidak akan bertahan lama melawan Archer Queen. Misalnya Golem yang sudah mencapai level maksimal hanya akan bertahan 10-11 detik melawan Archer Queen di level maksimal. Itu belum termasuk pertahanan lainnya yang mungkin menargetnya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu videonya sampai di sini. Kita lanjutkan pembahasan pada video berikutnya. See you guys.